Loro Joyobuono, bangkit dari alam kegelapan. Film yang disutradarai oleh Helvi Kardit ini berkisah tentang pengusaha sukses yang hidupnya dihancurkan oleh kekuatan goib. Istri pengusaha itu mulai terserang penyakit aneh yang membuatnya hamil berulang kali, namun selalu keguguran. Tari mulai merasakan ada banyak kejanggalan yang menimpa keluarganya. Mulai dari sikap paman yang hendak merebut harta warisan ayahnya, hingga muncul sosok wanita lain yang mengaku sebagai rekan kerja. Tari curiga penyakit yang diderita ibunya adalah ulah dari sang paman yang bekerja sama dengan pesaing bisnis ayahnya. Mampukah Tari mengungkapkan alasan dibalik semua kemalangan itu? Berikut ceritanya. Di suatu malam, Mirna kembali kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Tari, putri Mirna, bergegas menelpon sang ayah untuk memberi kabar. Kami akan menangani dengan baik. Iya, Nak. Papa segera ke sana. Sebagai pengusaha sukses, Anwar masih dalam perjalanan dengan mobil mewah milik pribadinya. Ternyata, Mirna mengalami keguguran dan menjalani operasi. Setelah beberapa menit, dokter berhasil mengeluarkan janin baru dari dalam rahim Mirna. Anehnya, janin itu terjerat rambut manusia yang berwarna hitam dan sangat panjang. Hal itu membuat semua tenaga medis Brigidik ketakutan, dan film pun dimulai. Setelah pengangkatan janin usai, Anwar mengubur jabang bayi itu di halaman belakang rumahnya. Hari berikutnya, Mirna menangis di depan sang suami. Ia selalu mendambakan punya anak laki-laki, namun semua harapan itu sirna. Sudah ketiga kalinya, Mirna mengalami keguguran. Anwar berusaha menenangkan Mirna sembari berkata jika kondisi kesehatan istrinya itu memang kurang sehat. Apalagi, Mirna sudah berkepala 4. Tari ikut menyusul ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Mama cepat sembuh ya. Setelah menjalani perawatan intensif, Mirna sudah diperbolehkan pulang. Esok paginya, keluarga Anwar sudah kembali ke aktivitasnya masing-masing. Melihat ibunya tak ada di meja makan, Tari bergegas pergi ke kamar ibu. Ia mengajak Mirna untuk ikut sarapan bersama keluarga. Ma, sarapan yuk. Anwar ikut menyusul ke kamar dan meminta Tini untuk membawakan makanan Mirna. Selamat pagi. Saya bawakan sarapan untuk ibu. Ini susunya diminum dulu, Bu. Anwar dan Tari lanjut makan di ruang tengah di mana Paman Suban sudah duduk dengan tenang di sana. Suban sendiri adalah adik kandung Anwar yang selalu menanyakan perihal warisan rumah. Suban mendesak kakaknya untuk menjual rumah warisan orang tua agar uangnya bisa digunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Anwar menegaskan jika rumah itu tidak boleh dijual. Ia bersedia memberikan uang untuk Suban jika memang adiknya itu sedang kesusahan. Suban berkata dirinya hanya ingin mengambil bagian warisnya saja dan tak ingin minta uang. Suban tak henti memaksa dan berkata jika ibu sudah menyuruh mereka untuk menjual rumah itu. Anwar pun setuju untuk menjual rumah orang tuanya, namun ia meminta Suban agar menunggu dengan sabar. Sampai rumah itu benar-benar laku terjual. Anwar pamit berangkat kerja pada Tari, sementara Tari mengisi jadwal libur kuliahnya dengan bekerja. Sebagai CEO di perusahaan periklanan, Tari tak pernah bosan untuk memantau kinerja karyawannya. Robert menjelaskan proyek baru mereka itu pada bosnya. Mereka akan menggarap iklan kosmetik dari perusahaan terkemuka milik Ibu Gendis. Gendis sendiri dikenal sebagai konglomerat yang memimpin perusahaan multinasional terbesar, yaitu PT Loro Joyobuono. Orangnya cukup familiar ya. Pendapatan total kuartal sebesar 35 miliar. Di waktu yang sama, Anwar memimpin rapat di perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk. Ia sangat berambisi untuk memperkenalkan produk perusahaan ke seluruh dunia. Tapi kita harus menguasai pasar dunia. Harus dikenal di seluruh dunia dengan penghasilan triliunan. Siang harinya, Tini kembali membawakan makanan untuk Mirna.
wanita itu bergumam lirih memanggil nama Tari seolah rindu dengan putri satu-satunya. Sementara itu, Tari lupa meletakkan kunci mobil hingga tak bisa pulang ke rumah. Untungnya, seorang model iklan bernama Navi langsung ambil kesempatan untuk mengantar gadis itu. Mbak Tari kenapa? Kunci aku hilang nih. Aku anterin pulang gimana? Boleh? Pak Anwar masih berada di kantor di mana sekretarisnya itu masuk ke dalam ruangan. Sonia mengingatkan jika jam 3 sore Anwar harus menelpon Pak Wali Kota. Halo, Pak Tri. Saya akan kirim orang saya untuk bertemu Bapak. Tari baru sampai rumah dan mempersilahkan Navi untuk duduk di ruang tamu. Tini berkata jika dari tadi ibu memanggil nama Tari. Gadis itu meminta Tini untuk menyajikan minuman sementara ia hendak memeriksa kondisi ibu. Begitu Tari duduk di samping ibunya, Mirna justru memanggil nama Suban berulang kali. Suban. Ma, ini Tari, Ma. Di tempat lain, Suban sibuk mengunjungi rumah orang tuanya yang hendak dijual agar uangnya bisa dibagi sesuai jatah waris. Karena semua akses masuk terkunci rapat, Suban gagal masuk ke dalam. Malam harinya, Anwar masuk ke dalam lift untuk pulang hingga si Sonia berlari mengikuti dari belakang. Anwar masuk sendirian di mana lift itu macet di tengah jalan. Anwar berusaha untuk tetap tenang, namun suara ketukan kencang membuat pria itu ketakutan. Ia berteriak minta tolong sembari menekan tombol darurat. Seketika itu terdengar suara tangisan bayi yang sangat memilukan. Ternyata selang beberapa jam berlalu, Anwar sudah berhasil diselamatkan dari lift macet itu dan bergegas pulang ke rumah. Suban kembali menemui kakaknya untuk membicarakan soal warisan. Ternyata kunci pintu rumah orang tua mereka sudah diganti dengan yang baru. Suban meminta kunci cadangan agar ia bisa berkunjung ke rumah. Anwar berubah pikiran dan berkata jika ia tidak akan pernah menjual rumah itu. Tari melihat tingkah pamannya dari lantai atas. Ia merasa curiga jika paman Subanlah yang selama ini mengirim guna-guna pada ibunya. Pak, kayaknya kita mesti bawa mama ke dokter deh. Jangan-jangan Om Suban guna-guna mama. Anwar meminta Tari untuk tidak menuduh sembarangan apalagi mereka tidak punya bukti. Anwar masuk ke dalam kamar istrinya di mana Mirna sibuk menyisir rambut dengan jari tangannya sendiri. Tari ikut mendekati ibunya dan mereka duduk di atas ranjang. Tak disangka, rambut Mirna rontok sangat banyak sampai membalut tangannya sendiri. Tari semakin geram dan meyakini jika penyakit itu adalah karena santet. Jangan-jangan ini santet atau guna-guna. Anwar meminta Tari untuk tetap tutup mulut dan senantiasa menjaga Mirna saat dirinya tak ada di rumah. Setelah tenang, Tari kembali ke kamar untuk memeriksa pekerjaan kantornya. Halo, Fit. Vida menelpon Tari agar segera memeriksa rancangan desain iklan terbaru. Saat membuka laptopnya, jendela kamar Tari terbuka dengan sendirinya. Gadis itu melangkah ke jendela dan melihat ibunya berdiri di teras depan. Tari menyusul ibunya yang sudah menghilang entah kemana. Dengan panik, ia bergegas mencari ayahnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Anwar justru kebingungan dan berkata jika dari tadi Mirna ada di dalam kamar bersamanya. Bahkan Mirna semalaman tidur dengan lelap. Anwar meminta Tari untuk menjaga Mirna di rumah karena ia harus pergi menjemput investor dari Singapura. Begitu masuk ke dalam kamar ibunya, Tari merasa lega karena sang ibu ada di sana. Mugi-mugi Sang Hyang Widi. Di waktu yang sama, Mbah Dukun membacakan mantra untuk menyihir Anwar. Tak disangka, ternyata Sonia sengaja menggunakan ilmu gaib untuk merebut cinta sang direktur. Dukun itu mengirim ilmu pelet agar Anwar tergila-gila pada Sonia. Melet ati lan pikirane ingkang lair ing bumi
ngijabahi. Terima kasih banyak atas bantuannya, Yang. Di malam yang sangat larut, Tari belum bisa tidur karena menjaga ibunya di dalam kamar. Mirna mulai batuk seperti mau muntah. Tari bergegas mengambil air minum, namun tiba-tiba Mirna merogoh isi mulutnya sendiri dan wanita itu langsung jatuh pingsan hingga membuat Tari semakin panik. Ia langsung membawa ibunya ke rumah sakit, disusul oleh Anwar. Tari menangis di pelukan sang ayah setelah melihat peristiwa mengerikan yang menimpa ibunya. Tari menceritakan saat ibu menarik gumpalan rambut dari dalam mulutnya yang berdarah. Tari semakin yakin penyakit ibunya itu ada kaitannya dengan santet dan sihir. Mereka masuk ke ruang rawat untuk mendapat penjelasan dari dokter terkait kondisi Mirna. Karena kondisi ibu Tari sangat lemah, dokter meminta izin untuk memasang alat paru-paru. Sembari menunggu proses pemasangan alat kesehatan di tubuh ibunya, Tari menelpon Tini agar segera menyiapkan pakaian ganti dan segala keperluan ibu di rumah sakit. Tolong siapkan baju dan perlengkapan Mama ya. Baik, Non. Tini langsung masuk ke kamar Mirna dan mengambil beberapa setel baju untuk dimasukkan ke koper. Saat hendak membuka lemari, ia mendengar suara tangisan bayi. Tini mencari sumber tangisan itu di bawah ranjang majikan. Tiba-tiba Tini berlari ketakutan hingga dadanya terasa sesak. Dari belakang, pintu gerbang terbuka di mana sosok hantu wanita duduk dengan kursi roda. Tini menjerit histeris sembari melenggang pergi masuk kamar. Pagi harinya, Tari menghubungi Tini karena belum sampai juga di rumah sakit. Ia berpapasan dengan Nafi yang sedang menjenguk teman di sana. Melihat ada Paman Suban di sana, Tari meminta Nafi untuk mengikuti orang itu. Kamu bawa motor? Bawa? Bantuin aku ikutin orang itu ya. Suban masuk ke rumah nenek Tari dengan melompati pagar. Tari menjelaskan jika Suban adalah adik ayahnya yang selalu mendesak agar rumah nenek dijual. Ia tak tahu apa yang dilakukan pamannya itu di sana, di mana Tari memilih untuk pergi dan berencana melaporkan Suban pada sang ayah. Di waktu yang sama, Sonya mengantar kopi hangat ke meja kerja Anwar. Untungnya, Anwar buru-buru pergi karena harus kembali ke rumah sakit. Pria itu sama sekali tak menyentuh kopi buatan Sonia. Sesampainya di rumah sakit, Tari kembali mendesak ayahnya jika penyakit ibu berasal dari non-medis. Ia menduga kuat bahwa Paman Subanlah yang selama ini menyengsarakan keluarga mereka. Sebagai kakak, Anwar tahu betul bagaimana sifat adiknya. Ia tidak menaruh curiga pada Suban karena adiknya itu tidak mungkin berbuat jahat pada keluarga sendiri. Papa nggak pernah kelihatan serius untuk kesembuhan Mama. Dulu katanya Om Suban itu nyantri. Kok sekarang malah begitu sih? Tanpa mereka sadari, Paman Suban masuk ke rumah Anwar tanpa izin terlebih dahulu. Tini memergoki sikap aneh Suban dan mengikuti pria itu dari belakang. Tak disangka, ternyata Suban menggeledah kamar Anwar untuk mencari sertifikat rumah warisan. Tini masuk ke dalam kamar itu, namun Suban muncul di belakangnya dengan tatapan penuh benci. Sementara itu, Nafi berkeliaran di sekitaran rumah nenek Tari untuk mencari sesuatu. Sebelum tengah malam tiba, Tari melenggang pergi untuk membeli minuman. Tak disangka, Nafi menggali makam janin bayi yang sudah membusuk di dalam tanah. Di waktu yang sama, Nyi Gendis mulai mempraktekkan ilmu hitam dengan menggunakan media kain kafan janin dan rambut Mirna. Ternyata, Nafi adalah anak buah dari Nyi Gendis yang membantu untuk mempertahankan kekayaan dan juga kejayaan perusahaan. Nyi Gendis berkata, malam itu juga Mirna akan mati dan Anwar harus merelakan nyawa istrinya. Nafi sengaja mendekati Tari agar bisa mencapai tujuan mereka, yaitu menguasai kekayaan Anwar. Ia sudah mengendap masuk ke kamar ibu Tari di saat gadis itu beli minuman. Saat mencabut rambut Mirna, wanita itu sempat terbangun namun tak mampu memberontak. Setelah Nafi pergi, Nyi Gendis langsung memanggil leluhur yang disembahnya sebagai sumber kekayaan. Ia mempersembahkan kafan janin dan rambut itu pada sang goib.
Nafi melenggang pergi dari rumah Gendis yang bernuansa mistis. Malam itu juga, Mirna dikejutkan oleh sosok astral yang sudah menunggu untuk mencabut nyawa. Mirna berteriak memanggil suster, namun mulutnya keluh tak bisa bersuara. Seketika itu, kain kafan yang berterbangan mencengkram tubuh Mirna sampai tulangnya remuk redam. Tubuh Mirna terpelintir dalam posisi terbalik hingga darah mencuat dari sekujur badan. Nyi Gendis masih membacakan mantra untuk memperkuat serangan malam itu. Tari baru kembali dari kantin dan terkejut melihat ranjang ibunya sudah penuh darah. Benar saja, Mirna sudah meregang nyawa dengan cara tragis dan mengenaskan. Dianmu yang akan selalu mengabulkan keinginan. Tangan Nyi Gendis berlumuran darah segar dari korban yang berhasil ditumbalkan. Ia pun berterima kasih pada arwah leluhur yang telah menerima persembahan tumbal darinya. Sementara itu, Anwar menjemput jasad istrinya untuk segera dimakamkan malam itu juga. Tari tak henti menangisi jasad ibunya yang telah tiada. Ia masuk ke kamar mayat untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat membuka selimut mayat, ternyata Tari salah membuka penutup mayat dan melenggang pergi mencari keberadaan jasad ibunya. Tak disangka jasad Mirna berada di keranda besi rumah sakit. Dan pintu pendingin di belakang Tari terbuka dengan sendirinya hingga tiba-tiba gadis itu menangis di bawah jasad ibunya hingga pemakaman pun tiba. Tini ketakutan melihat jasad Mirna di mana wajahnya tampak hitam membusuk. Suban diam-diam pergi ke rumah orang tuanya dan mendapati bau busuk yang amat kuat. Ia terpaksa mendobrak pintu rumah itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata di sebuah kamar terdapat alat pesugihan dan botol bertuliskan Tini. Tari mengikuti dari belakang dan langsung memukul kepala pamannya sendiri sampai pingsan. Saat tersadar, tubuh Suban sudah diikat kencang. Tari menyalahkan Suban atas apa yang menimpa ibunya. Bahkan ia menuduh Suban sebagai pelaku praktek ilmu hitam yang melakukan sembunyi-sembunyi di rumah nenek. Suban mengelak dan menjelaskan jika sebenarnya ia curiga dengan Anwar. Kekayaan sang kakak tiba-tiba meningkat dengan sangat drastis. Ia sudah menduga sejak lama jika Anwar melakukan hal musyrik di rumah orang tua. Papa menawarkan uang, kamu tolak. Papa saya kerja keras untuk mendapatkan semua itu. Cuma papamu yang bisa masuk ke sini. Tari semakin marah karena Suban menfitnah ayahnya. Ia tahu betul sosok sang ayah yang selalu bekerja keras siang malam tanpa kenal lelah. Suban lebih tahu sifat asli Anwar. Ia berteriak kencang jika Anwar sebenarnya adalah pria gila harta dan gila kekayaan. Di tempat lain, Anwar menemui Gendis untuk meminta penjelasan mengapa Mirna harus dijadikan tumbal. Wanita itu menyembah patung iblis sembari berkata jika Anwar lupa memberikan berkat. Sementara itu, Tari berusaha membuktikan omongan pamannya dan memeriksa kitab di sekitar tempat ritual. Tak disangka judul kitab itu adalah Lorojoyo Buwono. Tari ingat dengan nama perusahaan itu yang dimiliki oleh wanita bernama Gendis. Ia menelpon asistennya Vida agar segera mengirim profil perusahaan Lorojoyo Buwono itu. Di tempat lain, Anwar melakukan negosiasi dengan Gendis untuk mempertahankan kekayaan tanpa tumbal. Ia memohon agar keluarganya tidak dikorbankan lagi. Gendis mengingatkan Anwar pada masa sulitnya, yaitu saat Tari masih duduk di bangku SMA. Kala itu, Gendis hadir sebagai donatur yang membayar uang sekolah Tari sampai lulus. Anwar menjelaskan jika ia sudah menyiapkan tumbal yang lebih pantas, yaitu hasil dari anak haram. Selain Sonya, ternyata Tini juga dihamili agar bisa mempersembahkan janin pada iblis. Tari sudah membaca isi kitab itu dan menyadari kesesatan besar. Suban mengungkapkan jika ia sedang mengembangkan pondok pesantren di desa. Ia membutuhkan uang untuk dijadikan modal, namun ia tak mau membangun pesantren dengan uang pesugihan. Ponsel Tari berdering mendapat pesan dari Vida yang menunjukkan foto Nafi bersama Gendis. Di waktu yang sama, Nafi sibuk menggali kuburan Mirna untuk melancarkan aksi selanjutnya. Ia mengambil kain kafan dari jasad Mirna untuk diserahkan pada Gendis.
Di tempat lain, Tini mulai dihantui oleh suara tangis bayi yang memilukan. Gadis itu berusaha mencari sumber suara tangisan bayi yang ternyata hantu kain hendak menyerang Tini untuk dijadikan tumbal. Tini masih bisa mengelak dan berlari masuk ke kamar. Seuntai rambut turun dari langit kamar dan rambut itu menjerat leher Tini hingga darah menyembur ke segala arah. Suban menunjukkan makam janin bayi di halaman rumah nenek. Ia berkata pesugihan itu ada kaitannya dengan Tini. Ternyata saat Tini memergoki Suban masuk ke kamar majikan, Tini mengaku jika dirinya tengah hamil. Tini membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi hutang keluarganya. Gadis itu rela digauli majikan demi sesuap nasi. Tini melakukan ritual kotor dengan Anwar tanpa tahu konsekuensi mengerikan yang akan terjadi setelahnya. Anwar menggunakan janin bayi sebagai media pesugihan. Setiap janin yang mati dikumpulkan dalam botol dan diberi nama. Suban mengaku tak menyangka jika Anwar bisa melakukan pesugihan semacam itu. Tari berusaha menghubungi ayahnya, namun panggilan itu tidak terhubung. Anwar masih berada di rumah Gendis untuk menghentikan perjanjian. Gendis menegaskan jika dirinya lahir dari keluarga miskin yang terhina dan dianggap sampah. Wanita itu menakuti Anwar jika perjanjian dibatalkan, maka nasib Anwar akan jauh lebih miskin dari sebelumnya. Gendis sendiri tak mau kembali miskin seperti dulu lagi. Ia akan tetap melanjutkan ritual meski tanpa bantuan Anwar. Bahkan, Gendis mengaku rela untuk membunuh anak kandungnya sendiri. Tak berselang lama, Nafi muncul dan memukul Anwar sampai pingsan. Nafi memberikan kain kafan Mirna beserta rambut Tari. Mendengar hal itu, Anwar berusaha untuk bangkit, namun kepalanya terasa berat hingga tak bisa berdiri lagi. Nafi meledek Tari yang terlalu polos dan naif sampai tak curiga dengan dosa besar yang dilakukan ayahnya sendiri. Nafi menjelaskan jika Ki Loro Joyobuwono membutuhkan darah perawan yaitu Tari untuk bangkit dari alam kegelapan. Di tempat lain, Tari dan Suban pergi ke rumah Gendis sementara Gendis sudah memulai ritualnya. Gendis memaksa Anwar untuk meneteskan darahnya di atas nampan agar ritual berhasil dengan sempurna. Tari dan Suban sudah sampai di rumah itu dan mencari jalan untuk menyelinap masuk. Gendis membujuk Anwar untuk segera mempersembahkan Tari sebagai tumbal terbaik. Seketika itu, angin kencang menghembuskan lilin dan lampu rumah Gendis padam seketika. Wanita itu sibuk merapalkan mantra di mana Anwar bersedia menyumbangkan darahnya sendiri. Ternyata Anwar berpura-pura menusuk tangannya sendiri untuk mengakhiri nyawa Gendis. Keris pusaka itu menancap tepat di leher Gendis hingga akhirnya wanita itu tergeletak tak berdaya. Anwar bergegas pergi untuk menyelamatkan Tari, namun anehnya Gendis masih bisa bangkit lagi. Gendis mengejar Anwar dengan kekuatan gaib yang menyelimuti raga. Anwar yang hendak pergi ditarik dengan energi gaib yang sangat kuat. Gendis melakukan pembalasan yang keji atas pengkhianatan yang dilakukan Anwar. Ia tak terima dengan sikap congkak Anwar yang lupa diri setelah jadi kaya raya. Padahal sebelumnya ia sudah memberikan segalanya, namun kini Anwar menolak untuk memberikan nyawa anaknya. Suban terpaksa memecahkan kaca jendela agar bisa merangkak masuk ke rumah Mega itu. Gendis masih mempermainkan tubuh Anwar yang terkuil lemas tak bertenaga. Suban dan Tari sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan berlari mencari keberadaan Anwar. Tari tak bergeming ketika melihat tubuh ayahnya sudah tak bernyawa. Gendis langsung menyerang Suban dan mencekik dengan sekuat tenaga. Nafi muncul dan melempar kapak untuk Tari. Ia menyiram patung iblis dengan bensin dan langsung membakarnya. Tari berusaha menyerang Gendis dengan kapak itu, namun Gendis mengerang kepanasan karena patungnya dibakar. Untuk mempercepat proses kematiannya, Tari menikam tubuh Gendis dengan kapak sampai hancur. Selang beberapa bulan kemudian, seorang wanita datang ke tempat Mbah Dukun dalam kondisi berbadan dua. Tak disangka dukun itu adalah Nafi yang memuja patung iblis dengan bekas hangus terbakar. Dan film pun berakhir di sini.
Kisah ini diilhami dari cerita nyata yang viral di TikTok tentang terbongkarnya media santet berupa rambut dan juga kain kafan. Bukan digunakan sebagai senjata untuk menyerang musuh, ternyata rambut dan kain kafan itu digunakan untuk membunuh tumbal. Film ini menegaskan akibat bahaya dari sikap tamak, yaitu rakus dan serakah pada harta yang berujung pada penyesalan dunia akhirat. Perjanjian yang dilakukan pada iblis akan selalu membawa petaka meski tampak menggiurkan. Untuk menghindari sifat tamak, sebaiknya banyak beramal, membatasi keinginan, dan mensyukuri nikmat yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau, itu ketarep.